dengan NIM 72011430012. Nah, di sini saya akan membawakan mata kuliah manajemen pemasaran jasa yang dimana oleh dosen pengampu Ibu Lenti Susana Saragi SPD MSI. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan melalui video animasi ini yaitu mengenai keluhan pelanggan. Baiklah, mari kita saksikan bagaimana keluhan pelanggan itu. Hai Astrid, sedang apa kamu di sini? Apakah saya boleh menanyakan sesuatu? Nah, yang dimana saya ingin menanyakan bagaimana sih keluhan pelanggan itu dan apa saja keluhan pelanggan itu serta contohnya. Kalau kamu bisa menjawabnya, Astrid, terima kasih. Halo juga Vero, saya tidak ngapa-ngapain kok. Saya hanya duduk-duduk saja di sini. Tadi kamu bertanya tentang keluhan pelanggan ya. Di sini saya akan menjelaskannya ya. Keluhan pelanggan itu merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis loh. Setiap perusahaan pasti pernah menghadapi keluhan dari pelanggannya, baik itu terkait kualitas fasilitas yang disediakan maupun kualitas jasa yang disediakan. Menurut kurang puasnya pengalaman dari pelanggan itu, sehingga keluhan pelanggan dapat menjadi tanda bahwa ada kebutuhan atau harapan yang belum terpenuhi oleh si pelanggan tadi. Salah satu contoh keluhan pelanggan yang sering terjadi adalah terkait dengan kualitas fasilitas ataupun layanan jasanya. Misalnya, seorang pelanggan mungkin mengeluh bahwa kualitas jasa ataupun fasilitas yang mereka gunakan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan gitu. Jadi begitu ya Astrid, keluhan pelanggan. Jadi apa sih penyebab adanya keluhan pelanggan ini? Saya ingin tahu juga loh penyebabnya. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Oh, penyebab keluhan pelanggan ya. Baiklah, saya akan menjelaskannya ya. Nah, pada umumnya penyebab dari keluhan pelanggan tidak hanya terjadi karena layanan fasilitas dan layanan jasa yang tidak sesuai. Namun, keluhan pelanggan juga dapat disebabkan oleh masalah dalam komunikasi atau informasi yang tidak jelas. Contohnya kan, jika pelanggan menerima informasi yang salah tentang bisnis kita, maka mereka mungkin merasa tertipu yang kemudian menyebabkan mereka mengajukan keluhan. Selain itu, komunikasi yang lambat, tidak responsif, ataupun lama memberikan solusi juga dapat memicu keluhan dari pelanggan loh. Contohnya, kita lama merespon orang itu atau merespon pelanggan, bahkan mereka akan melakukan keluhan gitu, tapi kita tidak meresponnya gitu. Jadi begitu ya penyebabnya. Nah, tidak mungkin kan kalau ada keluhan pelanggan kita tidak mengatasinya secara langsung. Nah, saya kurang memahami loh strategi cara mengatasi keluhan pelanggan itu. Apakah kamu bisa menjelaskannya lagi kepada saya Astrid biar saya lebih memahami tentang keluhan pelanggan ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi mengatasi keluhan pelanggan itu. Yang pertama itu, kita harus tanggap menangani keluhan dari pelanggan. Ketahuilah, isu negatif lebih mudah menyebar dibandingkan berita positif kan? Karena itu, merespon komplain dengan cepat bisa menghambat penyebaran isu negatif itu mengenai citra bisnis kita. Untuk menanggapi isu ini, kita bisa memberikan layanan customer service seperti sosial media yang cepat dan tanggap serta transparan gitu. Nah, strategi yang kedua itu, kita harus menunjukkan rasa empati kita kepada pelanggan itu. Ketika menghadapi keluhan pelanggan, kita perlu menunjukkan rasa empati kepada pelanggan. Berpikirlah jika apa yang dialami pelanggan juga dialami atau menimpa dengan kita. Dengan cara seperti ini, tentu kita bisa jadi berempati dan berpikir apa yang pelanggan rasakan, sehingga kita tahu bagaimana harus menangani komplain dengan empati dan memberikan komunikasi yang baik kepada pelanggan kita. Yang ketiga itu, meminta maaf dan bersikap solutif. Bila salah satu karyawan di bisnis kita itu lalai dan menyebabkan kesalahan fatal kepada pelanggan, tidak ada pilihan lain selain bersikap kesatria dengan mengakui kesalahan kita dan mendengarkan keluhan dengan tenang dan sopan. Selain itu, kita juga perlu menawarkan solusi kepada pelanggan itu. Bila pelanggan sudah memilih opsi solusi dari kita, segera selesaikan masalah dengan tuntas, jangan hanya selesai pada janji semata saja gitu. Nah, strategi yang keempat itu menjalin kerjasama dengan pelanggan. Saat membangun usaha, pelanggan merupakan kunci agar bisnis kita itu tetap bertahan kan. Nah, libatkan juga mereka dalam proses perkembangan usaha kita dengan mengajak mereka berperan aktif pada bisnis kita itu. Misalnya, dengan rutin bertanya kepada kualitas jasa yang kita berikan dan kualitas fasilitas yang kita berikan secara langsung maupun lewat survei. Jangan lupa biar kita tetap ramah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka juga gitu. Nah, strategi yang kelima itu ulasan positif jika masalah terselesaikan. Nah, kita harus memberikan ulasan yang positif. Kita bilang kepada mereka,
tolong ya berikan ulasan positif, karena kan kita sudah menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, jika sudah berhasil mengatasi keluhan pelanggan, kita sudah selesai dan kita bisa meminta ulasan itu kan dari mereka. Selain itu, agar pelanggan lain juga tahu bagaimana caranya kita mengatasi komplain itu tadi. Jangan lupa minta izin kepada pelanggan untuk mempublish review positif yang mereka berikan tadi terhadap bisnis kita. Contohnya dengan memberikan video wawancara yang akan kita publish ke media sosial gitu, untuk menarik pelanggan lain. Nah, strategi yang keenam, jadikan komplain sebagai evaluasi. Nah, kita harus mencatat semua komplain atau keluhan pelanggan yang datang pada usaha kita itu. Kemudian kita menjadikan komplain tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas jasa kita. Kemudian ajak staf kita untuk turut berkontribusi dalam membedah komplain itu. Hal ini dilakukan agar mereka juga bisa ikut bertanggung jawab dan bisa cepat tanggap menangani keluhan pelanggan yang akan datang nanti gitu. Nah, strategi yang ketujuh itu, kita harus mengucapkan terima kasih pada pelanggan atas komplainnya. Kenapa? Karena ucapan terima kasih atas komplain yang diberikan pelanggan itu sangat penting. Sebagai komplain tersebut merupakan review jujur yang diberikan oleh seseorang yang sudah bekerja sama dengan bisnis kita. Baiklah, jadi begitu ya strateginya. Strategi itu harus juga kita tetapkan juga ya. Nah, jika kita melakukan keluhan pelanggan tetapi tanpa adanya alasan, apakah itu baik ataukah buruk, Astrid? Sebaiknya jika melakukan keluhan pelanggan itu harus mempunyai alasan supaya perusahaan bisnis itu bisa mengetahui apa alasan kita dan mereka memperbaiki juga dengan baik, dan kita dapat menerima solusi yang mereka tawarkan gitu. Nah, begitulah teman-teman materi tentang keluhan pelanggan. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai keluhan pelanggan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi keluhan pelanggan di dunia bisnis nanti. Jika ingin membuka suatu dunia bisnis, kita harus bersabar dalam menghadapi keluhan pelanggan ya, tidak boleh tidak bersabar. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah mengajari saya selama 1 semester tentang manajemen pemasaran jasa, dan juga kepada teman-teman yang telah